keberkahannya itu beda. Orang yang pandai membaca Al-Quran dengan kaidah Baghdadiyah, dengan juz amma, tahun 70 gumur nobut, enggak pernah baca Al-Quran setelahnya, kecuali hari ini pada saat orang tuanya meninggal, tetap lancar baca Quran. Sedangkan yang pandai baca Quran dengan metode Iqra, 1 bulan tidak baca Quran, dia akan kembali ke Iqra 1. Hilang keberkahannya. Maka ada nilai-nilai keberkahan yang hilang. Sehingga metode Iqra itu sangat cocok untuk calon kepala daerah untuk tes baca Quran. Saya kelewat kaji pelikut emak. Sedangkan kaidah Baghdadiyah itu paling cocok untuk tradisi orang tua mengajarkan anak-anaknya. Makanya kita sekali belajar kaidah Baghdadiyah yang alif bata sa jemunnya, itu sudah disusun. Saya mendapatkan pengakuan demikian dari seorang penemu metode baca Al-Quran cepat setelah metode Iqra. Saya lupa nama beliau, bertemu di tahun 96 pada saat mengikuti daurah tadribiyah li muallimil lughatil arabiyyah yang diadakan oleh Universitas Islam Madinah, mengambil tempat di Universitas Islam Riau, UIR di Pekanbaru. Salah satu materinya adalah pengenalan metode yang beliau temukan. Apa kata beliau? Sebelum memberikan pengajaran materi tentang penemuan beliau memuji, tidak ada sebuah pun metode pengajaran Al-Quran sepraktis kaidah Baghdadiyah. Tidak ada satu pun metode pengajaran Al-Quran sepraktis kaidah Baghdadiyah. Cuma kelemahan kaidah Baghdadiyah, tidak ada guru yang membimbing guru untuk mengajarkannya. Tidak ada TOT-nya, trainer of trainer. Langsung mengajarkan cara manual. Alif, ba, ta, sa, a, te, bari, a, ba, te, bari, ba. A tebari A, ayu bari I, alif bari U, A, I, U. Yang bahaya itu kalau di Aceh Selatan atau di Padang, ketika sudah tanwin A, duo, duo, di Aceh an, A, duo, duo, bawah in, A, duo, duo, dapan un. Kalau A masih bagus, tapi sampai di Ba-nya ini bahaya. Ba, duo, duo, di Aceh ban, itu yang diamalkan anak muda sekarang. Berdua-dua di atas ban. Beliau katakan, tidak ada metode yang lebih praktis daripada kaidah Baghdadiyah. Cuma persoalannya, pada kaidah Baghdadiyah itu tidak ada trainernya, tidak ada pelatihnya. Padahal ketika sudah sampai pada baris tanwin, ba, fathah berbaris tanwin, bertemu dengan ba, itu ada hukum iqlab nanti. Nanti ada mim berbaris 2 bertemu dengan mim, ada hukum keluar, idhhar, ikhfa, iqlab, idgham, semua diajarkan. Tapi karena yang mengajarkannya cara manual, yang pubut nganyambut tapi fa'a, maka akhirnya tidak praktis. Saya dapatkan informasinya karena ketika saya belajar Al-Quran dulu, yang mengajarkan saya Yahwa, wa saya yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah maghfir lahu. Beliau buka rahasia setelah saya pulang dari Mesir tahun 2005. Apa kata beliau? Sebenarnya dalam bahasa Aceh beliau katakan, "Tuwati wa tilum pubut Quran wa kah jamun mukerah nak baca." Wa tilum pubut Quran wa kah jamun mukerah nak baca. Bab pubut kah lele malim dia. Itu kelemahannya. Bahkan orang bodoh bisa mengajarkan metode Iqra, apalagi orang pandai. Itu keberkahan pada metode Iqra. Maka jangan abaikan metode Iqra. Walaupun meripa'ah dia agak sedikit jadul, tetap di rumah anak-anak kita, walaupun sore diantarkan belajar metode Iqra, malam-malam tetap dengan juz amma, kaidah Baghdadiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zo. Maka alhamdulillah kita di Aceh berbekal kaidah Baghdadiyah. Pengucapan pelafalan huruf-huruf hijaiyah itu tepat. Ya, tepat. Yang namanya Mirza tetap Mirza, yang namanya Zikri tetap Zikri, yang Zakaria tetap Zakaria. Tapi yang tidak pakai kaidah Baghdadiyah, jim, bad, zat tetap J debit. Zakaria, Jakaria. Ayo kita berzikir. Dengan siapa? Dengan Ustadz Mirja. Maka saya khawatir jangan-jangan Jakarta itu bukan Jakarta, Zakarta. Ya, cuma karena tidak fasih dia itu Jakarta ucapannya. Nah, jadi kaidah Baghdadiyah itu luar biasa. Makanya rata-rata orang Aceh atau siapapun, bukan hanya orang Aceh, siapapun yang belajar Al-Quran dari kaidah Baghdadiyah itu pelafalannya tepat sekali. Alif, ba, ta, sa, dal, zal. Nah, tapi ketika sudah metode Iqra, itu menurutnya Iqra juga. Ya, jadi metode Iqra itu cocok untuk calon kepala daerah yang akan ikut tes baca Quran di KIP. Adanya dua alam, anak-anak kita tetap harus dengan kaidah Baghdadiyah. Kenapa? Karena kaidah Baghdadiyah yang menyusun orang alim dan beliau tidak mengambil royalti dari tulisannya. Sedangkan metode Iqra itu masih ada unsur bisnis sedikit, jual buku dan dapat royalti.
Sedangkan Kaidah Baghdadiyah tidak ada royalti sama sekali. Itu buku bestseller, tetapi tidak pernah mendapat pengakuan dari Jaya Suprana. Hana rumoh ya hana bukunya nih. Kaidah Baghdadiyah bestseller itu, tapi tidak pernah mendapat pengakuan. Enggak pernah tertulis di Kaidah Baghdadiyah bestseller. Hana tempel ya. Walaupun tidak ada orang yang tidak pernah pegang buku tersebut. Maka membaca Al-Quran, dia tidak baca di waktu malam dan tidak diamalkan di waktu siang. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, tetap dipukulkan kepalanya dengan batu itu sampai hari kiamat. Wallazi ra'aitahu fi saqbi fahumuz zunah. Adapun orang yang engkau lihat di dalam lubang tadi, dalam lubang tungku, laki-laki dan perempuan telanjang yang dibakar api di bawahnya kemudian naik ke atas sampai ke atas dipukul lagi turun ke bawah. Mereka itu adalah para pelaku zina. Wallazi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Adapun pria yang engkau lihat di sungai itu adalah orang-orang yang makan riba. Nah, di tengah gemerlap hartanya di tengah sungai, tiba-tiba dia merasa hampir celaka, berenang ke tepian, hampir selamat ke tepian, ditarik lagi oleh riba. Walam gede. Maka kalau sudah terlibat pada riba, mula ulang, harus menutup, gali lubang tutup lubang. Itu adalah orang yang makan riba. Wasyaikhu fi asli syajarati Ibrahim alaihi salam. Orang tua yang engkau lihat di bawah pohon kayu itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dan anak-anak kecil di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Walladhi yuqidun nara malikun khazinun nar. Dan orang yang engkau lihat menyalakan api itu adalah malaikat Malik yang menjaga neraka. Dan rumah yang engkau lihat, rumah pertama yang engkau lihat engkau masuki, itu adalah rumah kebanyakan orang-orang yang beriman. Adapun rumah yang di atasnya yang lebih indah lagi, itu adalah rumah orang-orang yang mati syahid. Wa ana Jibrilu, sedangkan saya adalah Jibril, wa hadza Mikailu, dan yang satunya lagi kawan saya ini adalah Mikail. Farfa' ra'sak, maka angkatlah kepalamu. Maka kata Nabi, farafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya menengadah. Fa'idha fawqi mislus sahab. Ternyata di atas kepala saya ada seumpama awan. Qala, malaikat berdua ini katakan, dzaka manziluka, itulah rumahmu yang di awan. Qultu da'ani adkhul manzili. Aku katakan kepada dua malaikat ini, biarkan saya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Qala, dua orang malaikat ini menjawab, innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu. Sesungguhnya masih tersisa umur yang belum engkau sempurnakan. Falau istakmalta ataita manzilaka. Apabila umurmu sudah sempurna, engkau akan datang ke rumah tersebut. 4 dosa sekaligus dalam sebuah hadis. Orang yang berbohong, orang yang berbuat zina, orang yang makan riba, dan orang yang meninggalkan bacaan Al-Quran. Maka seharusnya Al-Quran menjadi akrab dalam kehidupan kita. Minimal kalau tidak sehari semalam, minimal di waktu malam antara maghrib dan isya atau sebelum tidur kita membaca Al-Quran. Ataupun di waktu subuh kita baca Al-Quran. Orang-orang yang meninggalkan membaca Al-Quran, hijrul Quran, mereka akan disiksa di dalam kuburnya, gepok-pok ulai membaca oleh malaikat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka luar biasa sekali. Itulah yang kemudian Rasulullah katakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari akhirat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Maka syafaat Al-Quran bukan hanya di akhirat, di dunia pun sudah terlihat syafaat Al-Quran. Itu ada saudara kita Tengku Takbir Feriza. Tadi malam ketemu beliau di Brunei. Beliau perlihatkan saya, saat ini udah ada undangan lagi dari Turki. Ramadan ini beliau diundang lagi ke Turki untuk ikut haflah Al-Quran di sana. Dan undangan itu langsung atas nama beliau. Sebab kalau bukan langsung ditulis nama Takbir Feriza di situ, mungkin oleh pemerintah akan diganti lagi. Jika gantung-gantung, itulah yang adanya. Tapi karena pemerintah Turki paham pemerintahan Indonesia, langsung ditulis nama Takbir Feriza. Dan beliau ceritakan, karena ini undangan presiden, itu bahkan di imigrasi nggak perlu dideret. Ada yang mengurus paspor, juga bawanya tinggal jak lagi bos, lagi duta besar jak unang rolein. Bayangkan, hanya dengan membaca Al-Quran diberikan kehormatan. Anehnya, beliau berangkat ke Turki, di Turki bisa lewat, langsung lewat imigrasi, nggak perlu proses apa-apa. Pulang ke Indonesia, di Aceh diperiksa.
Maka hilap. Di Aceh, di Bandar Asim itu diperiksa, apa ajuk paspor dong, antri ni, dan yang kerak-kerak, barang-barang diperiksa semua. Tapi ketika datang ke Turki, lewat begitu saja. Bayangkan bagaimana negeri orang memuliakan orang-orang yang baca Quran. Beliau juara musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional. Itu pun setelah ribut-ribut di media massa, barulah gubernur tergerak hati untuk memberikan bantuan sekitar 250 juta. Tapi ada yang nggak ada kerjaan di Indonesia, angkat-angkat besi, ikut olimpiade, menang untuk bobol-bobol besar, 5 miliar plus 20 juta setiap bulan seumur hidup. Mari pada baca Quran kan nggak tergerak-gerak betul ya. Saking kita tidak memuliakan Al-Quran. Beliau datang, hana mesti raurin galak jadong foto, pada ganteng tak urang. Tapi menyamar bergek teruk, beretuh kampung. Kecelakaan. Kita tidak memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Tapi orang-orang yang melalaikan kita dari membaca Al-Quran diberikan kemuliaan, diberikan penghormatan, penghargaan dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Rasulullah katakan, Zayyinul Qur'ana bi'aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara merdu kalian. Maka biasakan membaca Al-Quran, ada hana merdu kerdawaji. Maka Imam Syurain, Sudais itu tidak merdu suaranya. Tetapi ketika terbiasa membaca Al-Quran, merdu dengan sendirinya. Syekh Abdul Rahman Ali Huzaifi, itu tidak merdu suaranya. Tapi ketika terbiasa membaca Al-Quran, terasa merdu. Kenapa? Karena Al-Quran kita hiasi dengan suara, suara akan dihiasi oleh Al-Quran. Maka setiap orang akan menemukan irama yang sesuai dengan suaranya pada Al-Quran. Maka biasakan membaca Al-Quran, karena itu akan memberikan syafaat sejak dalam kubur sampai di hari kiamat. Bahkan di dunia. Di dunia mentang tak kenal syafaat. Hanya di negeri-negeri yang berlaku syafaat Quran. Di Indonesia Quran tidak memberikan syafaat karena bisa menjadi alat bukti terorisme. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar pengajian kita pada malam yang berbahagia.